Shalom, jumpa lagi dalam anugerah Tuhan kita di hari ini. Kita bersyukur kita akan kembali lagi renungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru, hari berkat-Mu. Kami boleh ada lagi dan kami hendak renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian daripada Roh Kudus agar kami memahami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Itulah dasar firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Kristus adalah hakim yang adil. Kristus adalah hakim yang adil. Nah, berbicara keadilan di dunia ini, itu ibaratnya jauh panggang dari api atau jauh api dari panggang lah begitu ya. Memang agak sulit kita temukan. Ya, mengapa? Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Dengan segala apapun, maka segala apapun keadilan tidak lagi bisa ditegakkan. Kenapa? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah itu. Sehingga kebenaran itu tidak menjadi satu hal yang diutamakan. Tetapi yang diutamakan adalah apa? Ya, kesenangan diri, bahkan ya kezoliman, ya, penindasan. Itu supaya apa? Ya, setiap orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka keadilan harus jadi korban, jadi tumbal. Ya, termasuk di pengadilan sekalipun kata Alkitab, ya, bahwa justru di pengadilan di situ terjadi ketidakadilan, ya. Yang harusnya adil maka terjadi tidak adil, ya. Dan itu sesuatu yang memang faktanya, realitanya demikian, ya. Di mana hukum itu bisa dibeli oleh uang, tetapi juga oleh kekuasaan. Jadi dua hal ini menjadi peranan penting sehingga keadilan itu ya tidak ditegakkan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Sehingga orang yang susah, ya semakin susah. Nah, orang yang kaya yang punya uang, apalagi punya bekengan, punya kekuasaan, ya semakin jaya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, terus kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya pasti ada orang ikut kompromi, ikut terlibat juga dengan ketidakadilan. Tapi juga ada orang yang tiba pada status quo. Ya udah, sudah begini mau ngapain? Tapi ada yang memang memberontak. Tapi sementara ada juga yang sudah letih dan lesu untuk berjuang keadilan. Nah, pertanyaannya apakah keadilan tidak bisa lagi ada, ditegakkan? Nah, saudara, hari yang kita rayakan hari-hari ini itulah hari masa Advent, hari Natal. Dan ini bicara tentang penggenapan akan segala ketidakbaikan dalam hidup ini, termasuk ketidakadilan di dunia ini. Ada satu berita yang sungguh-sungguh digenapi bahwa kelak akan datang sang hakim yang adil itu. Dia yang menegakkan keadilan. Dan itulah yang sungguh kita rayakan. Kelahirannya itulah Yesus Kristus Tuhan. Nah, masa raya Advent ini kita tidak lagi merayakan berkaitan hanya dia datang sebagai bayi yang lahir di palungan begitu. Dan dia sebagai juru selamat. Bahkan dia raja damai kita. Itu jelas, itu benar. Tapi bicara tentang masa raya Advent, Natal ini juga kita bicara tentang dia akan datang kembali. Dan kita harus sadari bahwa ketika dia datang kembali, dia tidak datang sebagai juru selamat lagi. Tapi dia datang sebagai hakim yang adil. Sebagai raja yang adil untuk setiap saudara dan saya. Maka kita harus mempertanggungjawabkan itu. Artinya tidak akan pernah sia-sia. Berjuanglah terus dalam segala apapun di dunia ini untuk menegakkan keadilan. Sekalipun mungkin orang mencibirmu, orang tidak menghargaimu, orang menertawakanmu, mungkin juga hukum tidak berpihak padamu. Tapi tetaplah berjuang untuk menegakkan keadilan. Kenapa? Karena di dalam dia kita punya pengharapan. Mengapa? Setidaknya dua hal. Yang pertama karena Kristus Yesus Tuhan. Dialah sang hakim yang adil itu. Apa dasarnya? Karena dialah yang sudah menegakkan keadilan itu.
Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, menjadi setru, menjadi musuh Allah. Dan hukuman dosa haruslah mati. Dan itu harus ditanggung, baru kita dibenarkan. Manusia tidak bisa menggenapi itu. Tetapi Kristus datang, dia menjadi tumbal, dia menjadi kurban, dia menjadi substitusi pengganti kita. Sehingga oleh karena dia, kita dibenarkan. Oleh karena itu, dialah keadilan itu sungguh-sungguh ditegakkan. Karena dia yang berfirman, tidak akan diluputkan, dihindarkan orang yang bersalah. Itu harus dihukum. Maka sebagai konsistensi dan konsekuensinya, dialah sendiri yang menjadi kurban itu. Dia yang menggantikan kita. Dia yang menerima hukuman itu atas segala konsekuensi dosa. Dan kematian dia sudah melakukan, dia sudah mengalaminya. Dan oleh kebangkitan Kristus, dia akan menang atasnya. Artinya apa? Dia sudah selesai mengerjakan itu. Dan kepada dialah sesungguhnya diberikan sebuah hak istimewa. Di dalam ayat yang kita baca, Yohanes 5 ayat 22. Dikatakan apa? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kenapa? Karena anaklah itulah yang sudah menyelesaikan tuntutan hukum itu. Yang kedua, kepada dia juga diberikan kuasa, diberikan otoritas dan wewenang. Dikatakan apa? Penghakiman itu diserahkan seluruhnya kepada anak, kepada Kristus. Kalau di dalam Filipi 2:9-11 dikatakan apa? Itulah sebabnya Allah sangat mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga oleh nama itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, di sorga, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Artinya apa? Kepada dianya, kepada Kristus itulah sang hakim yang adil itu. Dia akan memerintah, dia juga akan menghakimi setiap kita. Maka kita semua tidak luput dari penghakiman Allah. Itulah sebabnya jangan Anda putus asa, jangan Anda kecewa, jangan Anda mundur. Tetaplah tegakkan keadilan, hiduplah dengan bijaksana, berlakulah baik kepada semua orang, belalah hak-hak yang susah, belalah orang-orang miskin, perjuangkanlah segala kebenaran itu. Maka kata Tuhan, aku melihat dan mendapati hambaku yang setia, dan mari kata Tuhan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena dia sang hakim, dia akan membalas, dia akan menyatakan segala keadilannya di tengah dunia ini. Kelak dia datang sebagai raja, tapi juga sebagai hakim yang adil. Mari kita rayakan masa Advent, tidak melupakan dan tidak mengabaikan peran tugas tanggung jawab kita semakin giat menegakkan keadilan. Karena kita punya pengharapan, Yesus Kristus, sang hakim yang adil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengekohkan kembali, memotivasi kembali untuk kami terus giat menegakkan keadilan di dunia sekalipun agak susah dan tidak punya lagi pengharapan dari sisi manusia. Tetapi kami bersyukur ada berita Natal, ada nubuatan yang sudah digenapi, ada firman Tuhan, tetapi juga ada Tuhan Yesus yang menjadi penggenap atas semuanya. Sehingga kami bersukacita karena Tuhan yang sungguh hidup, yang akan menghakimi setiap apa yang sungguh-sungguh tidak adil di dunia ini. Engkau akan nyatakan keadilan itu. Maka setiap orang yang berjuang untuk itu tidak akan pernah dikecewakan dan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat, semangat, tegakkan keadilan di tengah dunia ini. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sang hakim. Amin.